Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di CV Karya Hidup Sentosa Quick. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mikael Suara Bahardi, kelas 13 Sistem Informasi Jaringan Aplikasi dari SMKN 2 Klaten. Kemudian kita langsung ke latar belakangnya saja. Prakerin atau praktik kerja industri dilaksanakan untuk melatih dan memberikan pengajaran kepada siswa dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan terkait kompetensi keahlian masing-masing. Prakerin bertujuan untuk memberikan bekal ilmu dalam dunia kerja agar dapat bersaing di dunia industri yang semakin ketat. Mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan teknis dengan wawasan yang luas dan fleksibel. Kemudian dasar hukum PKL. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 323-U-1997 tentang pelaksanaan prakerin profesional. Kemendikbud Nomor 080-V-1993 tentang Sekolah Menengah Profesional. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang peran masyarakat dalam pendidikan nasional. Kemudian tujuan dari PKL. Yang pertama, untuk memenuhi syarat kelulusan bagi setiap siswa, menambah wawasan dan pengalaman kerja sebagai bekal di dunia bisnis sesuai dengan keahlian masing-masing, dapat mempraktikkan teori-teori yang didapat di sekolah secara langsung, meningkatkan kerjasama antara pihak sekolah dan instansi terkait, kemudian dapat memahami konsep non-akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, dan disiplin kerja. Manfaat dari PKL ini dapat memperdalam lebih jauh keterampilan dan kreativitas diri, menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja. Kemudian sebagai bahan evaluasi materi yang diberikan siswa menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Bantuan tenaga kerja dari siswa praktik kerja lapangan dapat menjamin hubungan baik dengan perusahaan. Lanjut, tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan. Kemudian melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat perusahaan tersebut, menjaga nama baik sendiri, sekolah, dan perusahaan, membuat laporan kegiatan praktik kerja lapangan dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai dengan ketentuan yang ada. Sejarah singkat dari CV Karya Hidup Sentosa. Alamat di Yogyakarta, Jalan Magelang nomor 144, Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo. CV Karya Hidup Sentosa ini adalah perusahaan alat-alat pertanian yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan. Perusahaan ini berpusat di Jalan Magelang seperti yang saya bilang tadi. Perusahaan yang didirikan oleh Bapak Kirjo Hadi Suseno pada 1953 di Yogyakarta. Ini merupakan perusahaan swasta nasional terbesar dalam industri traktor tangan roda 2, traktor roda 4, dan traktor angkut pedesaan roda 4 dengan merek Quick. Kemudian kita lanjut ke visi misi perusahaan. Misi: membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan. Kemudian visi: yang pertama, menjadi perusahaan pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Mencakup A. Membentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. B. Memberikan kepuasan kepada pelanggan. C. Menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga bersaing. D. Melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cepat dan efisien. E. Membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat. Kemudian yang kedua, membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Nilai-nilai perusahaan yang dimiliki di CV KHS. Yang pertama, integritas, hidup sederhana, kerja tim, orientasi pada pelanggan, unggul, selalu belajar dan berubah, fanatik terhadap detail. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota di CVKS.
Yang pertama ada direktur utama, memiliki tugas untuk menentukan peraturan dan kebijakan, bertanggung jawab penuh atas perusahaan, menetapkan strategi, mengawasi semua kegiatan. Kemudian ada kepala departemen, mengawasi dan bertanggung jawab di bidang tugas, mengarahkan setiap bawahan, mengevaluasi kegiatan departemen. Kemudian ada kepala unit ICT, memiliki tugas mengelola teknologi informasi, memberikan solusi IT, merancang mengelola operasional dari sistem informasi. Kepala seksi tim marketing dan finance, membuat implementasi semua sistem dan aplikasi bagi departemen. Kemudian programmer atau karyawan, mendefinisikan kebutuhan user sebelum membuat aplikasi, merancang tampilan dan alur program. Di CVKS ini saya sebagai programmer atau karyawan. Lanjut, kita masuk ke peraturan pekerjaan. Untuk peraturan tenaga kerja akan dianggap mangkir atau bolos jika terlambat melebihi toleransi waktu yang diberikan 10 menit. Kemudian jika mangkir maka akan mendapatkan poin 1 dan gaji hari itu tidak dibayar. Kemudian jika pekerja sakit di perusahaan akan diberi izin jika sakit belum reda. Kemudian jika sakit di rumah, wajib memberikan surat keterangan dokter di lain hari saat masuk kerja. Terus ada larangan bagi pekerja di sana. Yang pertama, dilarang merokok pada jam kerja, dilarang mengoperasikan handphone pada jam kerja, dilarang berjualan barang pada jam kerja, dilarang kuliah, kursus atau sekolah, dilarang makan pada jam kerja, dilarang meminta, memberi dan menerima suap dalam bentuk apapun, dilarang tidur pada jam kerja, dilarang berkelahi atau membuat onar di lingkungan perusahaan, dilarang bergurau atau mengeluarkan kata sara. Kemudian perilaku pekerja yang diharapkan di CVKS ini tidak mengoperasikan handphone atau smartphone, berdiri tegak saat briefing dan bekerja, duduk dengan tegak, mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dengan memakai alat pelindung diri, mematuhi ketentuan 5S dan handling, tidak berhenti bekerja sebelum waktunya dan berusaha untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik mungkin. Karyawan diharuskan untuk selalu berjalan di jalur hijau guna menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. Kemudian ini waktu kerja, setiap harinya saya berangkat pukul 7.20 pagi. Kemudian untuk hari Senin sampai Kamis pulang pukul 3.20. Untuk hari Jumat pulang pukul 2:30 sore. Kemudian hari Sabtu pulang pukul jam 2 sore lebih 20 menit. Untuk keselamatan kerja, karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat keselamatan kerja serta melaksanakan keamanan, perlindungan dan keselamatan kerja sesuai dengan SOP. Perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan kerja. Pekerja yang mengendarai kendaraan wajib mematuhi undang-undang lalu lintas. Semua staf dan karyawan pada hari Jumat melaksanakan briefing pada setiap seksi masing-masing dan dilanjutkan dengan 5S sampai waktu istirahat. Semua karyawan diwajibkan menaruh sampah sesuai kriteria yaitu plastik, kertas, dan sampah yang tercemar B3. Kemudian jika kalian ingin bekerja atau PKL di sana, syaratnya adalah surat permohonan pekerjaan, fotokopi KTP yang masih berlaku, CV, kurikulum vitae, fotokopi buku rekening, pas foto 4x6 3 lembar, surat keterangan pengalaman kerja bila ada. Kemudian jika karyawan memenuhi kriteria akan dihubungi oleh CV Karya Hidup Sentosa untuk melakukan tes tertulis dan wawancara. Dan jika lulus dari tes tersebut bisa bekerja di CVKS tersebut. Kemudian ada foto kegiatan. Di sebelah kiri ini saya sedang di briefing oleh Casey saat diberi tugas. Kemudian gambar yang sebelah kanan, saya sedang mengerjakan
tugas yang diberikan oleh Casey tadi. Kemudian di CVKS tempat saya PKL ini memiliki alur kerja. Yang pertama, user memberikan tugas berupa tiket kepada Casey. Kemudian Casey tersebut mengonfirmasi tiket dan memberikan tiket tersebut kepada karyawan atau programmer. Kemudian programmer atau karyawan mengerjakan tugas dari Casey tersebut. Jika sudah, maka programmer lapor kepada Casey untuk melakukan trial. Jika tugas tersebut tidak memiliki revisi, maka tugas tersebut bisa dihapus sedikit atau ditetapkan oleh Casey. Kemudian di proses kegiatan PKL ini, saya hanya menampilkan sedikit codingan saya saat mengerjakan tugas. Kemudian ada penjelasannya. Saya dapat tugas dari Casey untuk mengirimkan data, mengubah dan menampilkan data. Program yang saya buat digunakan untuk menampilkan data yang diperoleh dari live search. Kemudian materi sekolah yang sesuai dengan kegiatan PKL saya ini ada logika atau algoritma pemrograman dasar, database, DDL atau database definition language, dan masih banyak lagi. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKL ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswi sekolah menengah kejuruan ataupun untuk pihak industri. Selain itu, kegiatan praktik kerja lapangan juga menjadi salah satu sarana untuk mengasah keterampilan, khususnya dalam hal praktik, di mana mereka bisa belajar lebih luas dalam dunia kerja dan juga dapat memahami konsep-konsep non-akademis dan non-teknis di dunia kerja, seperti menjaga hubungan atasan dengan bawahan, menjaga hubungan relasi, dan sebagainya, serta sebagai ajang untuk melatih siswa atau siswi menjadi generasi muda yang bertanggung jawab dan profesional. Saran untuk adik kelas, mungkin memanfaatkan masa PKL sebaik-baiknya, karena dari situ kita bisa mendapatkan pengalaman bekerja di dunia industri. Kemudian jangan lupa jaga nama baik perusahaan, sekolah, jangan nama baik diri kalian di mana kalian PKL besok. Sekian presentasi saya di video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.